Hei kamu! Jangan injak tatami dengan sepatu kotormu. Suara nyaring itu memecah kesunyian dojo yang baru saja selesai latihan. Seorang wanita muda berambut kuncir tinggi, sabuk hitam melingkar di pinggangnya, menatap tajam ke arah pemuda sederhana yang sedang mengelap cermin besar di sisi ruangan. Kamu cuma tukang bersih-bersih, bukan murid di sini. Jangan sok sibuk seperti pelatih. Sindirnya dengan nada tinggi. Lihat hasil kerjaanmu, debu masih di mana-mana. Dasar pekerja malas. Beberapa murid lain menahan tawa. Pemuda itu berhenti, menunduk, lalu menjawab tenang. Maaf, Mbak. Saya tidak bermaksud mengganggu. Namun wanita itu justru melangkah mendekat, menantang. Kau tahu siapa aku? Aku juara nasional karate 2 tahun berturut-turut. Kalau kau merasa jantan, buktikan di sini. Aku tantang kamu sparring di sini sekarang. Kalau kamu bisa mengalahkanku, tersenyum menantang. Aku rela jadi istrimu. Tawa mengejek pun memenuhi dojo. Hingga endingnya jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Dojo, Kensei Martial Arts, mulai lengang ketika latihan malam usai. Bau keringat, angin malam yang masuk dari celah pintu geser, dan pantulan lampu kuning di sudut ruangan menciptakan suasana khas dojo yang telah ditempa ratusan pertarungan dan disiplin keras. Di tengah ketenangan itu, seorang pemuda sederhana bernama Raka berjalan perlahan sambil membawa ember kecil dan kain usang. Kaosnya kusam, celananya sudah memudar, dan sepatunya bahkan bolong di ujung. Namun langkahnya tetap rapi, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang terbiasa menghormati setiap ruang yang ia pijak. Setiap malam, saat dojo sudah kosong, dialah yang membersihkan semuanya. Membersihkan cermin, mengepel tatami, merapikan boken, menutup jendela, mematikan lampu. Tak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Selain sesekali memandang rendah, menganggapnya sekadar tukang bersih-bersih tanpa masa depan. Padahal ada sesuatu di matanya yang berbeda. Ketenangan yang bukan dimiliki orang biasa. Ketenangan yang lahir dari disiplin panjang dan masa lalu yang ia tutupi dalam diam. Malam itu, ketika Raka sedang mengelap cermin besar di sisi ruangan, langkah kakinya tanpa sengaja menyentuh bagian ujung tatami. Hanya setengah langkah, begitu kecil dan tidak disengaja, namun cukup untuk memicu badai. Hei, kamu! Suara itu membelah keheningan seperti cambuk. Semua murid yang masih berkumpul di pojok ruangan menoleh. Alia, wanita muda berwajah tegas dengan rambut dikuncir tinggi, berdiri dengan gigi putih bersih yang kontras dengan peluh di dahinya. Sabuk biru gelap melingkar di pinggangnya, simbol status, kebanggaan, dan sedikit kesombongan. Ia adalah juara nasional 2 tahun berturut-turut, murid kesayangan sensei, dan yang paling keras terhadap aturan dojo. Tatapannya menusuk Raka seperti pisau. Jangan injak tatami dengan sepatu kotormu, bentaknya. Kamu mau ngotorin tempat latihan kami? Raka berhenti. Tangan yang memegang kain pel ikut membeku. Ia kemudian menundukkan kepala. Wajahnya tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Maaf, Mbak. Saya tidak sengaja. Ucapnya pelan. Namun kata-kata itu justru membuat Alia makin tersulut. Ia melangkah maju. Mendekat begitu dekat hingga Raka bisa mencium aroma keringat dan minyak kayu dari seragamnya. Kerja kamu saja sudah buruk. Debu di mana-mana. Ia menunjuk sembarangan ke arah cermin dan tatami. Padahal semuanya hampir bersih sempurna. Kalau tidak bisa kerja bagus, jangan kerja di dojo ini. Kamu cuma beban. Beberapa murid lain tertawa kecil, menutupi mulut sambil saling menyikut. Mereka menikmati drama itu. Karena siapa yang akan membela seorang tukang bersih-bersih? Raka masih diam. Napasnya teratur, wajahnya datar. Seolah kata-kata kasar bukan hal baru baginya. Namun di dalam matanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan malu. Sesuatu yang lebih dalam,
Ketenangan yang datang dari seseorang yang telah hidup dalam badai lebih berat dari sekadar hinaan anak dojo. Alia mendekat lebih tajam, menatap tepat ke matanya. "Dengar ya," katanya dengan suara dingin. "Dojo ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kau tidak pantas berada di sini." Raka menunduk, tetapi hanya sebentar. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, sorot matanya berubah. Tenang, dalam, tak tergoyahkan. Bukan sorot mata seorang pembersih biasa, melainkan seseorang yang sudah lama memahami dunia pertarungan, bahkan mungkin jauh lebih dalam daripada yang disadari semua orang di ruangan itu. Tatami, yang tadi hanya lantai latihan, kini menjadi saksi pertama dari sesuatu yang akan mengubah takdir mereka. Dan Alia, tanpa menyadarinya, baru saja memulai sebuah pertarungan yang kelak tidak akan pernah ia lupakan. Alia masih berdiri tegap dengan napas teratur, namun wajahnya memerah oleh emosi yang bercampur gengsi. Ia tak pernah suka ketika seseorang tidak merespons amarahnya. Baginya, diam adalah bentuk penghinaan. Dan Raka, dengan wajah datar, dengan mata yang seolah tidak mempedulikan keberadaannya, membuat darahnya mendidih. "Kau tidak dengar ya?" Alia melangkah maju, menepuk dada Raka dengan jarinya. "Aku bilang, kalau kau merasa jantan, buktikanlah. Sparring denganku." Beberapa murid lain langsung terkekeh. Ada yang menutup mulut sambil berbisik, ada yang tersenyum sinis. "Wah, OB ditantang juara nasional. Pasti langsung pingsan, tuh." Kasihan, tapi lucu juga kalau lihat dia dibanting. Raka tetap diam. Hanya tangannya yang perlahan menurunkan kain pel ke ember kecil di sampingnya. Ia menatap lantai, bukan takut, melainkan seperti seseorang yang sedang mengatur napas agar tidak terbawa emosi. "Saya tidak berniat melawan murid dojo," ujarnya lembut. Namun kalimat itu justru seperti menyiramkan bensin ke bara gengsi Alia. "Oh." Alia menyeringai. "Maksudmu, aku tidak selevel denganmu." Nada suaranya meninggi. Ia mendekat begitu dekat hingga kuncir tingginya nyaris menyentuh pipi Raka. "Atau, kamu cuma pengecut yang sembunyi di balik kain pel itu?" Tawa meledak lebih keras dari belakang. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tetap tenang. Begitu tenang hingga membuat Alia merasa seolah ia sedang menatap seseorang yang jauh lebih kuat dari yang terlihat. "Aku ulangi sekali lagi," kata Alia dengan suara tajam. "Kita sparring. Kalau kau menang." Ia menyengir. Suara meremehkannya terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Aku rela jadi istrimu." Murid-murid sontak memekik. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul. Mereka tidak benar-benar percaya. Tapi kata-kata itu hanya untuk mempermalukan Raka. "Wah, OB punya kesempatan jadi suami juara nasional. Berani nggak tuh?" "Kalau kalah gimana, Alia?" seru salah satu murid sambil tertawa. Alia mengangkat dagunya sombong. "Kalau dia kalah, ya sudah, paling tinggal buang sampah di luar. Itu pun kalau dia masih bisa jalan setelah aku banting." Semua orang tertawa puas. Semua kecuali Raka, ia memandang mereka satu persatu. Tatapannya bukan marah, bukan tersinggung, tetapi seperti seseorang yang sudah sangat biasa dihina dan sudah terlalu lelah untuk membalas. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang membuat udara dojo seketika berubah, seperti tekanan yang muncul sebelum badai. Alia menepuk bahunya keras. "Hei, aku sedang menantangmu. Kau tidak punya pilihan." Raka menarik napas panjang. "Baik," ucapnya pelan. "Kalau itu yang membuat Anda puas." Dojo mendadak senyap. Alia, yang awalnya hanya ingin mempermalukan Raka, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu pada cara Raka berdiri, caranya menghela napas, caranya menaruh kain pel, yang tidak sesuai dengan sosok tukang bersih-bersih biasa. "Aku hanya ingin memastikan satu hal," kata Raka sambil menatapnya lurus. Suaranya rendah, tenang, tapi membawa suatu beban pengalaman yang tidak bisa disembunyikan. "Jika kita sparring." Wajah Raka mendekat sedikit. Cukup untuk membuat Alia terpaku. "Jangan menyesal." Alia tertegun sejenak. "Menyesal? Aku?"
Ia tertawa keras. Kau itu siapa sampai berani bicara begitu? Raka hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat beberapa murid saling pandang karena tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tanpa mereka sadari, mereka telah membangunkan seseorang yang seharusnya tidak dipancing. Dan tantangan yang awalnya dianggap lelucon kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Sebuah duel kehormatan yang akan mengguncang seluruh dojo. Tatami sudah diganti dengan yang bersih. Lampu dojo diredupkan sedikit. Dan murid-murid membentuk lingkaran besar. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi ketegangan campur rasa penasaran. Tidak ada yang pernah melihat seorang tukang bersih-bersih menerima tantangan sparring dari juara nasional. Mereka menunggu pertunjukan, menunggu Alia membanting Raka sampai pria itu tak bisa bangun. Alia melakukan pemanasan ringan. Kuncirnya bergoyang mengikuti gerakan. Matanya tajam seperti singa betina yang siap menerkam. Raka berdiri di seberang, masih memakai kaos lusuh dan celana yang sudah memudar warnanya. Ia bahkan tidak melepas sepatu bolongnya. Tidak ada pose kuda-kuda, tidak ada persiapan. Ia hanya berdiri santai dengan tangan terkulai di samping tubuh. Sensei Ryono, yang belum pulang sepenuhnya, berdiri di ambang pintu dan memperhatikan dalam diam. Dahinya mengernyit, seolah ia merasa ada sesuatu yang aneh, namun belum mampu menyimpulkannya. Mulai, seru salah satu murid. Alia langsung melesat maju. Kecepatannya luar biasa. Pukulan jab kanan menghantam udara, disusul ho kiri yang melengkung tajam. Lalu tendangan emaegri yang diarahkan tepat ke perut. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Gerakan juara nasional yang sudah dilatih bertahun-tahun. Namun Raka tidak melangkah, tidak mengangkat tangan, tidak memasuki posisi bertahan. Ia hanya memiringkan sedikit tubuhnya. Pukulan Alia meleset beberapa sentimeter. Tendangannya meluncur begitu dekat hingga angin pukulan terasa di kaos Raka. Namun tubuhnya seperti bergeser pada detik terakhir. Halus, tenang, tanpa tekanan. Seakan Raka tahu kemana setiap serangan akan datang. Para murid mulai terdiam. Tawa yang tadi memenuhi ruangan menghilang, digantikan rasa bingung dan cemas. Alia menggeram dan melancarkan serangan kedua, ketiga, keempat, serangkaian kombinasi berbahaya. Back fist, roundhouse kick, low sweep, semua luput. Raka hanya menggeser berat badan, memiringkan bahu, menundukkan kepala sedikit. Seolah ia sedang menari, bukan bertarung. Tak ada suara benturan, tak ada adu tenaga. Hanya suara napas Alia yang makin berat, membuat ruangan semakin sunyi. Kemudian, dalam satu gerakan yang bahkan tidak terlihat oleh sebagian besar murid, Raka mengangkat tangannya dan tap. Ia menepuk bahunya sendiri. Sebuah gerakan kecil yang tidak berarti bagi siapapun, kecuali Alia yang tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Kakinya berputar, tubuhnya miring, dan bruk. Ia jatuh ke tatami dengan keras. Seisi dojo terdiam membeku. Alia terpaku. Kedua tangannya menahan tubuhnya agar tidak tersungkur sepenuhnya. Wajahnya memerah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa tidak percaya yang membakar seluruh egonya. Apa yang barusan? Suaranya nyaris bergetar. Raka masih berdiri elegan, tanpa sedikit pun perubahan napas. Ia bahkan tidak tampak seperti baru saja bergerak. Tadi kau, Alia menelan ludah. Bagaimana kau menghindar? Aku bahkan tidak melihat. Raka menatapnya, datar, tanpa kesombongan dan tanpa rasa ingin pamer. Tatapan seperti itu justru lebih menusuk daripada ejekan. Gerakan yang kau pakai, ucap Raka perlahan, adalah gerakan mereka yang ingin menang. Alia semakin bingung. Lalu, kau. Raka menunduk sedikit, suaranya lebih dalam, membawa beban masa lalu yang panjang. Saya hanya memakai gerakan yang dipahami oleh mereka yang pernah kalah. Dojo terasa seperti berhenti bernapas. Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan? Kekaguman? Atau sadar bahwa selama ini ia bertarung dengan cara yang salah? Raka melanjutkan, orang yang hanya ingin menang, tidak melihat risiko. Tapi orang yang pernah kalah berkali-kali,
Ia menatap tangan yang tadi menepuk bahunya. Mereka belajar membaca arah kekalahan. Dan ketika sudah tahu arah datangnya kekalahan, menghindar jadi sangat mudah. Alia terdiam. Murid-murid tak berkutik. Bahkan Sensei Riono merapatkan alis, seperti sedang berusaha mengingat sesuatu dari masa lalu. Sparring yang mereka kira akan menjadi bahan tertawaan, berubah menjadi momen yang menggetarkan seluruh dojo. Seseorang mulai sadar, Raka bukanlah pria biasa. Dan apa yang mereka lihat barusan, baru sebagian kecil dari kemampuannya. Keesokan paginya, Dojo Kensei tidak seperti biasanya. Biasanya, jam 6 pagi hanya ada suara sapu dan kain pel yang digesekkan Raka ke lantai tatami. Tapi hari itu, udara dipenuhi bisik-bisik, tatapan penuh penasaran. Bahkan beberapa murid yang jarang datang pagi-pagi terlihat nongol lebih awal, semua demi satu hal. Kabar tentang OB misterius yang mengalahkan Alia menyebar lebih cepat dari angin. Serius dia cuma OB. Tadi malam aku lihat sendiri. Alia nggak bisa nyentuh dia sama sekali. Mana mungkin? Alia juara nasional 2 tahun. Itu dia. Makanya aneh. Alia sendiri datang paling akhir. Ia berjalan cepat, wajahnya menegang, campuran malu, bingung, dan sedikit kagum. Ia tidak tidur semalaman memikirkan kejadian itu. Gerakan Raka, cara ia menghindar, tatapan tenangnya, semua itu menghantui pikirannya. Begitu masuk dojo, semua orang menoleh ke arah pintu belakang, tempat Raka biasanya muncul sambil membawa ember dan kain pembersih. Tapi pagi itu, Raka tak datang ke jam biasanya. Dojo gelisah. Ada yang berharap untuk melihat tubuhnya penuh memar sebagai bukti ia beruntung satu kali, tapi tidak. Ketiadaannya justru menambah misteri. Pintu geser depan tiba-tiba terbuka. Sensei Riono masuk dengan langkah besar. Usianya 50-an, tubuh kekar, aura karismatik. Semua murid langsung memberi salam hormat. Di mana dia? Tanya Sensei tanpa basa-basi. Siapa? Sensei. Alia mencoba bersikap biasa, meski pipinya masih memar sedikit akibat jatuh. Tukang bersih-bersih itu, jawab Sensei, suaranya tajam. Aku ingin melihat gerakannya sendiri. Murid-murid langsung menunduk, merasa ada sesuatu yang salah. Sensei Riono bukan tipe yang mudah penasaran. Apalagi sampai mencari OB, langkah kaki terdengar dari koridor samping. Raka muncul perlahan, menunduk hormat sambil membawa sapu. Seperti biasa, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Sensei Riono menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan yang terjadi selanjutnya membuat seluruh dojo membeku. Wajah Sensei Riono berubah pucat seketika. Napasnya terhenti. Ia memegang dadanya, seolah tidak percaya. Raka. Seluruh dojo tersentak. Raka? Maksud Sensei, siapa? Raka berhenti di tengah tatami. Ia menunduk pelan, sedikit gelisah. Reaksi berbeda dari ketenangan biasanya. Sensei melangkah maju. Jangan bilang, kau Raka Pranata. Nama itu jatuh di dojo seperti meteor yang menghantam bumi. Beberapa murid ternganga. Ada yang tersedak. Ada yang langsung mencari di ponsel karena nama itu sangat familiar namun tak terjangkau bagi mereka. Alia membeku. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Raka Pranata. Nama yang pernah menghiasi majalah bela diri. Nama seorang pelatih muda jenius yang mampu mencetak juara internasional pada usia yang sangat muda. Nama yang hilang tiba-tiba 5 tahun lalu tanpa kabar. Dan kini, orang itu berdiri di depan mereka, dengan sapu di tangan, pakaian lusuh, sepatu bolong, seperti bayangan masa lalunya. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Saya hanya... Cukup, potong Sensei Riono. Suaranya berat. Penuh emosi tertahan. Kenapa kau di sini? Kenapa kau bekerja sebagai OB? Kau seharusnya menjadi pelatih nasional, bukan? Raka menunduk lagi. Saya sudah meninggalkan dunia itu, Sensei. Keheningan menggantung seperti kabut tebal. Alia memegangi dadanya. Gadis itu seperti tersambar petir.
Orang yang ia hina, yang ia tantang dengan sombong, yang ia anggap rendah. Ternyata legenda hidup di dunia bela diri. Ia menatap Raka. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tetapi karena kagum. Kagum yang membuat hatinya bergetar untuk alasan yang tak ia mengerti. Murid-murid saling berbisik. Dia Raka Pranata? Mustahil. Pantas gerakannya aneh, halus, kayak teknik tingkat tinggi. Tapi kenapa jadi OB? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sensei Riono melangkah mendekat, menepuk bahu Raka dengan gemetar. Anak ini, katanya kepada semua murid, adalah orang yang paling aku hormati di dunia bela diri. Tanpa dia, Indonesia tidak akan pernah punya juara dunia 5 tahun lalu. Alia menelan ludah keras. Matanya tidak bisa lepas dari Raka. Sensei lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, namun mengguncang seluruh dojo. Dialah guru dari Keigo Tanaka. Semua orang membelalak. Alia membeku total. Raka menutup matanya sebentar. Nama yang terhapus kini kembali mengguncang dunia kecil mereka. Dan semuanya baru saja dimulai. Dojo sudah gelap ketika malam turun. Hanya satu lampu kecil di sudut ruang alat yang menyala, menerangi deretan boken, shinai, dan matras cadangan. Suasana sunyi, seolah ruangan itu sengaja menjaga rahasia yang tidak ingin siapapun dengar. Alia berdiri ragu di depan pintu, tangannya menggenggam bingkai kayu. Ia sudah memandangi ruangan itu selama 2 menit, mencoba mengumpulkan keberanian. Sejak pengungkapan tadi pagi, pikirannya kacau. Harga dirinya runtuh, egonya hancur, dan yang tersisa hanya rasa bersalah, serta kekaguman yang samar tapi nyata. Ia menarik napas, lalu masuk pelan. Raka duduk bersila di lantai, dengan boken kayu patah di pangkuannya. Cahaya lampu jatuh di wajahnya, menegaskan garis rahang yang tegas namun teduh. Tangannya bekerja pelan, menggeser amplas, memperbaiki retakan, seolah setiap goresan memberi ketenangan bagi pikirannya. Alia menelan ludah. Raka. Raka berhenti menggosok kayu, tapi tidak menoleh. Iya, Mbak Alia. Nada suaranya sopan, tidak berjarak, tapi juga tidak dekat. Suara yang biasanya membuat Alia marah entah kenapa. Malam itu justru membuat hatinya tercekik. Alia mendekat dan duduk di depannya. Jarak sekitar 1 meter. Boleh aku tanya sesuatu? Raka mengangguk kecil. Kenapa kau tinggalkan dunia bela diri? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang ia rencanakan. Ada nada hati-hati, seolah takut menyentuh luka yang belum sembuh. Raka menatap boken di tangannya. Lama ia diam, membuat Alia mulai merasa menyesal bertanya. Tapi kemudian pria itu menarik napas perlahan. Senyumnya muncul. Senyum kecil yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan kepasrahan. Mungkin, katanya, karena saya terlalu percaya pada seseorang. Alia menegang. Raka melanjutkan. Suaranya lembut tapi getir. Aku melatih seorang anak muda. Bakatnya luar biasa, disiplin. Dan aku anggap dia seperti adik sendiri. Aku mengajarinya semua yang kupunya. Teknik-teknik yang belum pernah kuperlihatkan ke siapapun. Ia memutar boken itu, menatap retakan halusnya seperti melihat bayangan masa lalu yang tidak ingin ia ulangi. Sampai suatu hari, lanjut Raka, dia pergi ke luar negeri untuk kompetisi. Dan tanpa sepengetahuanku, dia menggunakan teknik yang kupatenkan untuk tim nasional. Alia menahan napas. Dia bilang itu ciptaannya sendiri? Raka mengangguk. Dan dunia percaya. Karena dia menang. Juara dunia. Sementara aku, hanya pelatih latar belakang yang tidak ikut kejuaraan. Cahaya lampu memantulkan sorot mata Raka yang meredup. Ketika aku mencoba bicara ke federasi, dia menyangkal. Dia bilang aku cuma pelatih kecil yang iri dengan keberhasilannya. Dan semua orang memihaknya. Alia merasakan dadanya perih. Gengsi dan angkuhnya rasanya sangat kecil dibandingkan luka yang sedang duduk di hadapannya. Raka tersenyum pahit. Setelah itu, aku tidak melihat gunanya lagi bertahan. Dunia bela diri, tempat di mana aku menghabiskan hidup,
berubah menjadi tempat yang menusukku sendiri. Ia meletakkan boken itu dengan hati-hati. Jadi aku pergi, menghilang, dan bekerja serabutan. Tidak ada yang harus kutunjukkan kepada siapapun. Alia menunduk. Lama ia menatap lantai, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak menyangka lelaki yang ia hina kemarin membawa luka sedalam itu. Luka yang tidak terlihat oleh siapapun, dibungkus ketenangan yang membuat semua orang salah menilai. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Raka menatapnya heran. "Untuk apa?" Alia menggigit bibirnya. "Untuk semua kata-kataku kemarin. Untuk meremehkanmu. Untuk tidak tahu apa-apa tapi bertindak seolah aku paling benar." Raka terdiam. Senyum lembut muncul di sudut bibirnya. "Tidak apa-apa, Mbak Alia. Kita semua pernah punya masa sombong." Alia merasa wajahnya panas. Entah kenapa, ia tidak suka disebut sombong. Namun dari mulut Raka, kata itu seperti nasihat, bukan hinaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa kecil, tapi bukan karena direndahkan. Karena di hadapannya duduk seorang guru besar yang menutupi kehebatannya dengan kerendahan hati yang lebih kuat daripada sabuk hitam manapun. Ia menatap Raka lama. Dan di balik kesombongannya, hatinya mulai luluh, perlahan, jujur, dan tanpa bisa dicegah. Sejak malam itu, hubungan Alia dan Raka berubah. Tidak lagi dipisahkan oleh kesombongan dan miskonsepsi. Ada sesuatu yang mengalir diam-diam, rasa ingin tahu, rasa hormat, dan sedikit rasa takut kehilangan kesempatan untuk belajar dari seseorang yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan begitu dojo tutup, setelah semua murid pulang dan lampu aula besar dipadamkan, Alia selalu menunggu di ruang alat. Duduk diam, mendengarkan langkah kaki Raka yang berjalan pelan sambil membawa ember kosong. Begitu suara langkah itu melewati pintu, Alia bangkit dan memanggilnya dengan nada yang tak pernah ia gunakan pada siapapun. "Raka, latih aku." Awalnya Raka menolak. "Mbak Alia sudah punya banyak pelatih yang lebih baik dari saya. Tapi tidak ada yang bisa membuatku jatuh tanpa ku sadar," jawab Alia. "Dan tidak ada yang bisa membuatku takut, seperti kau." Raka menghela napas. Takut itu bukan dasar belajar. Alia menatapnya dengan mata yang jujur. Bukan takut kalah. Takut tidak berubah. Itulah kalimat yang akhirnya membuat Raka mengangguk pelan. Latihan pertama dimulai tanpa kata-kata. Raka tidak pernah menyuruh Alia menyerang atau bertahan. Ia hanya berdiri di hadapannya, menutup mata, lalu berkata, "Dengar." Alia kebingungan. "Dengar apa?" "Tidak ada suara." "Justru itu," jawab Raka. "Dengar keheningan." Alia mencoba. Tapi yang ia dengar hanya suara napasnya sendiri, dan detak jantung yang terlalu cepat. Raka kemudian mendekat, berdiri tepat di belakangnya. Di dunia pertarungan, suara bukan hanya apa yang terdengar, tapi apa yang berubah. Ia menggerakkan ujung jarinya di udara, menciptakan hembusan angin kecil. Alia merasakannya, sedikit saja, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau harus bisa merasakan arah angin sebelum serangan terjadi," kata Raka. "Karena angin adalah bahasa tubuh sebelum tubuh bergerak." Latihan itu berlangsung hampir 1 jam. Bukan latihan fisik, melainkan latihan merasakan. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh guru manapun sebelumnya. Keesokan malamnya, latihan berubah lagi. Kali ini Raka berjalan mengitari Alia. Matanya fokus pada langkah kaki gadis itu. "Salah," katanya ketika Alia mencoba menyerang. "Aku bahkan belum mulai," protes Alia. "Itu dia masalahnya." Raka memiringkan kepalanya. "Kau selalu ingin mulai duluan. Kau selalu ingin menjadi yang pertama menyerang." Alia menggertakkan giginya. "Itu karena aku diajarkan begitu." Raka mendekat dengan tatapan yang membuat nyalinya menciut. "Dan itu sebabnya kau mudah dikalahkan oleh orang yang tidak ingin menyerang." Seperti dirinya, pemuda sederhana yang bahkan tidak memasang kuda-kuda ketika ia memukul ego Alia hingga runtuh. Malam demi malam berlalu. Alia datang bukan sebagai juara nasional,
melainkan sebagai murid baru, yang kakinya sering goyah, yang pikirannya mudah pecah, dan yang terlalu sering dikalahkan oleh diamnya Raka. Namun justru disitulah Alia berubah. Ia belajar mendengar napas lawan. Belajar mengukur jarak hanya dari sentuhan udara. Belajar meredam emosi sebelum emosi menguasai pukulannya. Belajar menjadikan tatami sebagai tempat hening, bukan arena pamer. Dan Raka mengajarinya semua itu tanpa satupun gerakan yang kasar. Ia melatihnya seperti seseorang yang sedang mengembalikan bagian hilang dari dirinya sendiri. Suatu malam, ketika latihan berakhir, Alia terduduk kelelahan. Wajahnya basah oleh keringat, tapi tatapannya tenang, lebih tenang dari sebelumnya. "Aku merasa berbeda," ucap Alia. "Kau bukan lagi petarung yang ingin menunjukkan siapa diri MU," kata Raka pelan sambil menatapnya dari jauh. "Kau mulai menjadi petarung yang ingin memahami siapa lawanmu." Alia menatapnya lama, sangat lama. Ada sesuatu yang tumbuh di dadanya, bukan hanya rasa hormat, tetapi rasa kagum yang tidak bisa ia pahami. "Aku ingin terus belajar darimu," bisiknya lirih. Raka memalingkan wajah, menahan sesuatu yang berusaha muncul dari matanya. "Saya hanya mengajarkan sedikit dari apa yang saya tahu." Alia tersenyum kecil. "Kalau sedikit saja bisa mengubahku sejauh ini." Ia menatap langit-langit dojo. Napasnya berat tapi bahagia. "Aku ingin belajar semuanya." Dan malam itu, tanpa mereka sadari, bukan hanya teknik yang diperdalam, tetapi jarak antara mereka pun mulai memendek, diam-diam, perlahan, namun sangat kuat. Bulan berganti, udara dojo terasa berbeda. Tidak ada lagi hinaan atau tawa meremehkan seperti dulu. Para murid kini memandang Alia dan Raka dengan cara yang sama sekali lain, seperti melihat dua sosok yang menyimpan sesuatu yang tidak terjangkau bagi mereka. Dan hari itu, papan pengumuman dojo ditempeli poster besar. Turnamen Asia, Tokyo Grand Championship. Alia Wisesa, Indonesia. Begitu namanya terpampang, sorak murid-murid langsung memenuhi aula. Bagi mereka, Alia adalah kebanggaan dojo, wajah masa depan bela diri Indonesia. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah beban baru yang Alia tanggung, bukan beban untuk menang, tapi untuk menebus dirinya sendiri. Di sudut dojo, Alia merapikan peralatannya, sarung tangan, pelindung tubuh, seragam cadangan. Namun tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena memikirkan seseorang. Raka masuk perlahan dari pintu belakang, membawa sapu seperti biasa. Tapi Alia tahu, tatapan Raka berbeda setiap kali ia lewat. Ada sesuatu yang tersimpan di balik ketenangan pria itu. Kebanggaan yang tidak terucapkan. Alia berdiri ketika Raka mendekat. "Besok aku berangkat," katanya lirih. Raka mengangguk pelan. "Saya tahu." Alia menggenggam tali duffel bag kuat-kuat. Turnamen Asia bukan main-main. Semua juara dari berbagai negara akan hadir. Bahkan, Keigo Tanaka akan bertanding di sana. Nama itu menampar keheningan. Raka tidak menggigil. Tidak melotot. Ia hanya menunduk sedikit. Seperti seseorang yang sedang menimbang masa lalu yang ingin ia lupakan namun selalu datang menghantui. Alia menghela napas panjang. "Aku masuk ke turnamen ini bukan untuk mengejar medali." Raka mengangkat kepala, menatapnya lembut. "Kalau begitu untuk apa?" Alia merasakan dadanya menghangat. "Untuk menebus kesalahanku memandang rendahmu. Untuk membuktikan bahwa aku pantas disebut muridmu, meski kau tidak pernah mengakuiku sebagai murid." Raka mendekat, lalu menepuk pundaknya, perlahan, penuh makna. "Alia," katanya lembut, "yang membuat seseorang menjadi murid bukan gelar, bukan sabuk, bukan pertandingan." Alia menatap mata pria itu, menunggu kalimat selanjutnya. Raka tersenyum tipis. "Tetapi kemauan untuk berubah. Dan kau sudah melakukannya." Hati Alia seperti dihantam gelombang hangat yang sulit dijelaskan. Ia hampir menunduk, tapi menahan diri. Ada rasa bangga yang tumbuh, bukan karena ia petarung kuat, tapi karena seseorang seperti Raka mengakui perubahannya. "Pergi," ucap Raka sambil menatap tatami tempat mereka berlatih selama berminggu-minggu.
Dan jadilah cermin dari gurumu. Alia mengangguk tegas. Air mata hampir jatuh namun ia tahan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Raka tertawa kecil. Saya tidak pernah menaruh harapan sebesar itu. Saya hanya ingin kau bertarung dengan hati. Untuk pertama kalinya sejak menjadi juara nasional, Alia merasa seperti benar-benar memiliki tujuan. Bukan untuk mengalahkan lawan. Bukan untuk memamerkan kemampuan. Tapi untuk membawa ketenangan yang ia pelajari. Ketenangan yang membuatnya jatuh cinta pada seni bela diri yang sesungguhnya. Malam itu, sebelum Alia pergi, ia kembali ke tengah dojo. Ia berdiri, menarik napas panjang, mengingat setiap gerakan yang Raka ajarkan. Angin, langkah, napas, dan kesadaran. Lalu ia membungkuk dalam kepada Raka. Terima kasih, katanya Udung. Terima kasih, Sensei. Raka terdiam. Butuh beberapa detik sebelum ia membalas dengan membungkuk pelan. Semoga jalanmu lurus dan ringan, ucapnya. Alia tersenyum. Besok, ia akan terbang ke Tokyo. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin menang bukan untuk menghancurkan seseorang, melainkan untuk mempertahankan kehormatan seseorang. Seseorang bernama Raka Pranata. Tokyo Grand Championship dipenuhi aura megah. Lampu-lampu putih terang menggantung di arena utama. Ribuan penonton memenuhi tribun, dan bendera dari berbagai negara berkibar di langit-langit gedung. Para atlet berseliweran dengan seragam tim, sementara kamera media internasional berputar mengabadikan setiap detik drama yang terjadi. Alia berdiri di lorong persiapan. Tubuhnya tegap namun napasnya teratur. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan aliran udara, mengingat suara Raka. Bertarunglah bukan untuk menang, tapi untuk memahami lawanmu. Suara pengeras berbunyi. Next, Alia Wisesa, Indonesia, versus Keigo Tanaka, Jepang. Nama itu membuat banyak orang bersorak. Keigo adalah bintang dunia. Atlet muda yang menjadi idola, dengan wajah tampan dan teknik mematikan. Tapi bagi Alia, nama itu membawa gelombang dingin yang merambat ke tulang. Karena ia tahu, itulah orang yang membuat Raka meninggalkan dunia bela diri. Keigo memasuki arena lebih dulu. Gerakannya angkuh, tatapannya tajam, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum seseorang yang terbiasa menang, terbiasa disanjung, dan terbiasa menginjak siapapun untuk mencapai puncak. Ketika Alia masuk, Keigo menatapnya dari ujung sepatu hingga ujung rambut. HM. Ia menyipitkan mata. Langkahmu, ringan. Gerakan bahumu, terlalu tenang. Keigo mendekat satu langkah. Siapa yang mengajarimu cara berjalan seperti itu? Alia tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegap. Keigo tertawa pendek. Kau belajar dari Raka, ya? Nama itu diucapkan dengan nada menghina. Nama seorang lelaki yang pernah menjadi gurunya, lalu dibuang seperti sampah saat ia meraih ketenaran. Penonton asing mungkin tidak mengerti, tapi bagi Alia, kata-kata itu seperti pedang yang menusuk. Keigo menyeringai lebih lebar. Dia sudah hancur, katanya penuh ejekan. Sudah hilang. Tidak ada yang peduli padanya. Dunia hanya ingat pemenang, bukan pelatih gagal yang merasa dirinya jenius. Alia merasakan darahnya berdesir. Raka, pelatih yang mengajarinya membaca angin, pelatih yang menenangkan egonya, pelatih yang disakiti oleh orang yang kini berdiri di hadapannya. Ia menunduk sedikit, bukan menyerah, tapi seperti seseorang yang sedang menahan badai di dalam dirinya. Justru dari kehancuran itulah aku belajar tentang kehormatan, jawab Alia pelan. Keigo terdiam sejenak, tidak menyangka jawaban itu. Tatapannya berubah, sedikit lebih serius. Apa kau yakin? Gumamnya. Kau memilih sisi yang salah. Alia menggeleng. Aku memilih guru yang benar. Wasit memanggil mereka ke tengah, dan suara gong kecil bergema. Pertandingan dimulai. Keigo bergerak seperti kilat. Pukulan lurus menghantam udara, disusul tendangan rendah yang mematikan. Semua penonton bersorak ketika Keigo menekan Alia tanpa memberi kesempatan. Namun Alia tidak goyah. Ia menghindar dengan tenang.
Tepat seperti gerakan Raka. Tenang, presisi, tanpa agresi yang sia-sia. Keigo mengerutkan kening. Kenapa gerakanmu terasa familiar? Alia hanya membalas dengan mata yang penuh keyakinan. Keigo menyerang lagi. Kali ini lebih cepat, lebih destruktif. Tapi Alia memiringkan tubuh sedikit, lalu melangkah ke samping, dan Keigo kehilangan posisi. Penonton terhenyak. Alia belum menyerang sama sekali, tapi Keigo mulai frustrasi. Kau pikir kau bisa menang dengan teknik murahan itu? Bentaknya. Alia tersenyum tipis. Ini bukan teknik murahan. Ini teknik orang yang pernah kalah. Keigo terkejut. Kata-kata yang sama yang dikatakan Raka malam itu. Seolah setiap gerakan Alia adalah bayangan dari seseorang yang ingin Keigo hapus dari sejarah. Keigo menyeringai, tapi senyumnya tidak setenang tadi. Baiklah, tunjukkan padaku. Seberapa jauh kau bisa membawa nama orang yang sudah aku buat jatuh. Alia berdiri tegap. Napasnya teratur. Bukan nama yang kubawa. Katanya mantap. Tapi hatinya. Dan gong ronde berikutnya berbunyi. Menandai awal pertempuran bukan hanya untuk medali, tapi untuk membela kehormatan seseorang. Seseorang bernama Raka Pranata. Arena final Tokyo Grand Championship dipenuhi cahaya terang benderang. Kamera televisi dari berbagai negara menyorot podium utama, sementara ribuan penonton memenuhi setiap sudut tribun. Nama dua finalis diumumkan lantang oleh MC. Alia Wisesa, Indonesia. Keigo Tanaka, Jepang. Sorak-sorai menggema, sebagian mendukung Keigo sebagai juara bertahan, sebagian lagi penasaran dengan sosok Alia yang naik hingga final dengan gaya bertarung yang tidak lazim. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa tekniknya bukan berasal dari pelatih nasional, tetapi dari seseorang yang telah lama hilang dari dunia bela diri. Raka Pranata. Ronde pertama dimulai dengan agresi penuh. Keigo melesat seperti panah, mengombinasikan pukulan beruntun, footwork cepat, dan teknik-teknik berbahaya yang pernah membuatnya menjadi juara dunia. Namun Alia tetap tenang. Tidak seperti dirinya yang dulu. Tidak terburu-buru menyerang. Ia mengingat suara Raka. Kecepatan tidak selalu harus dilawan dengan kecepatan. Terkadang, diam lebih cepat dari serangan manapun. Keigo menghujamkan pukulan lurus ke arah wajah. Alia menunduk. Tendangan samping menyusul. Alia melangkah ke kiri. Ho kanan datang cepat sekali. Alia hanya memiringkan bahu. Semua gerakan itu dilakukan dalam 1 detik yang panjang. Penonton gempar. Dia membaca serangan. Gila, itu bukan teknik biasa. Dia seperti tahu kemana Keigo akan bergerak. Keigo menggertakkan gigi. Keringat mulai merembes di pelipisnya. Jangan sombong, hardiknya sambil melompat maju. Ia melancarkan kombinasi mematikan. Combo yang dulu menggemparkan dunia. Tapi Alia bukan Alia yang dulu. Ia mengalir seperti air. Meluncur seperti bayangan. Menghindar tanpa terlihat. Keigo mulai kehilangan kesabaran. Kau cuma meniru seseorang yang sudah hancur. Alia tersenyum tipis. Aku tidak meniru. Aku memahami. Ronde kedua berjalan lebih intens. Keigo menyerang lebih brutal, membuat arena terasa bergetar. Alia beberapa kali terdesak, mundur 2 langkah, tetapi tetap menjaga pusat keseimbangan. Jangan lawan kekuatan dengan kekuatan. Gunakan kelembutan untuk menahan badai. Suara Raka bergema dalam ingatannya. Ronde demi ronde berlalu. Poin tipis. Keigo unggul sedikit. Penonton berdiri, berteriak, histeris. Wasit mempersiapkan hitungan terakhir. Lalu gong kecil berbunyi. Final round. Hanya tersisa 20 detik. Keigo, dalam keputusasaan untuk memastikan kemenangan, melancarkan serangan pamungkas, tendangan putar cepat yang mampu menjatuhkan petarung manapun. Semua orang menahan napas. Alia memejamkan mata sesaat, dan membuka kembali dengan ketenangan luar biasa. Dalam sepersekian detik, dunia terasa melambat. Ia menggeser kaki kanannya setengah langkah ke belakang. Mengangkat tangan kiri, bukan untuk memblokir, tetapi untuk
membimbing, tenaga ke ego, menggunakan arah angin dari gerakan lawannya, mengalir bersama momentum, dan tap gerakan paling lembut, hampir tidak terlihat, seolah ia hanya menyentuh udara. Namun itulah teknik Raka. Teknik yang ia sebut, gerakan tanpa nama. Teknik yang tidak memakai kekuatan. Teknik yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengerti arti kekalahan. Teknik yang Raka ciptakan dari penderitaannya sendiri. Keigo kehilangan keseimbangan. Tubuhnya berputar. Kakinya terangkat. Dan, bruak, ia terjatuh keras ke tatami. Arena meledak dalam sorakan. Alia menang. Indonesia juara. Teknik apa tadi itu? Wasit mengangkat tangan Alia tinggi-tinggi. Kamera televisi menyorot wajahnya. Masih tenang, masih fokus, seperti seseorang yang belum selesai bertarung. Meski sebenarnya ia baru saja menaklukkan juara dunia. Namun bukan sorak penonton yang membuatnya tersenyum. Bukan piala emas yang membuat dadanya hangat. Karena di antara kerumunan, ia melihat seseorang berdiri diam, tanpa bersorak, tanpa bergerak. Raka. Mata pria itu berkaca-kaca. Air mata jatuh perlahan, bukan karena bangga semata, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Karena teknik yang dulu membuatnya hancur, kini digunakan oleh muridnya untuk berdiri dan menang. Keigo tengadah, menatap Alia dengan campuran syok dan ketidakpercayaan. Itu teknik dia. Alia menunduk sedikit. Bukan hanya tekniknya. Ia memandang Raka dari kejauhan. Itu kehormatannya. Dan malam itu, di panggung terbesar Asia, Alia bukan hanya memenangkan final. Ia memulihkan harga diri seseorang yang telah lama terhapus dari sejarah. Lampu panggung berkilau terang. Sorotan kamera dari berbagai media internasional memantul di atas trofi emas yang kini ada di tangan Alia. Para jurnalis merapat ke depan. Mikrofon diangkat tinggi, menggoda hati siapapun untuk membanggakan dirinya. Namun Alia berdiri tegap, tidak tersenyum penuh kemenangan. Wajahnya tenang, tapi matanya bergetar oleh emosi yang menahan diri. Seorang reporter Jepang bertanya lantang, bagaimana rasanya menjadi juara Asia pertama dari Indonesia? Alia menghela napas pelan. Ia sempat melirik trofi itu, lalu menggeleng. Aku bukan juara, katanya pelan tapi tegas. Semua mikrofon langsung mengarah padanya. Bisik-bisik memenuhi aula konferensi. Pembawa acara memandang bingung, karena kalimat itu tidak masuk akal bagi seorang juara final. Alia melanjutkan, suaranya kini lebih berat, lebih jujur. Yang menang bukan aku, tapi guruku. Para reporter saling memandang. Guru? Maksudmu pelatih nasional? Kau ingin berterima kasih pada tim Indonesia? Alia menggeleng lebih kuat. Bukan. Yang kumaksud adalah seseorang yang kami hina di dojo. Seseorang yang dianggap tidak berarti. Seseorang yang membersihkan lantai, bukan melatih atlet. Suasana meledak dalam keheningan yang memekik. Alia menegakkan punggungnya. Kalian semua mungkin tidak percaya, tapi teknik yang kupakai hari ini, gerakan yang menjatuhkan keigo Tanaka, bukan milikku. Teknik itu milik seorang lelaki sederhana yang bekerja di dojo. Seorang lelaki yang dulu kami anggap remeh. 3 detik yang sunyi terasa seperti 3 menit. Lalu Alia mengulurkan tangan ke belakang panggung. Raka, kemarilah. Kerumunan berdesis. Beberapa panitia saling menatap, bingung mencari siapa yang dimaksud. Alia tidak menunggu. Ia turun dari panggung, menghampiri sosok yang berdiri di kerumunan paling belakang. Pria dengan pakaian sederhana, wajah teduh, dan mata yang tidak pernah meminta apapun dari dunia. Raka tampak ragu, tapi Alia menarik tangannya perlahan. Aku tidak menerima penghargaan ini tanpamu. Ketika mereka kembali ke panggung, ratusan kamera berputar ke arah Raka. Seorang lelaki yang mereka kira hanya staf kebersihan. Namun ketika cahaya sorotan jatuh di wajahnya, beberapa pelatih dan juri internasional tampak terkejut. Dia mirip seseorang. Tunggu, itu bukan? Tidak mungkin. Raka Pranata. Beberapa orang langsung berdiri dari kursi mereka.
Alia berhenti di tengah panggung, berdiri di depan Raka, dan melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Ia menunduk. Dalam, lebih rendah dari penghormatan apapun. "Terima kasih, Sensei Raka," katanya dengan suara bergetar. "Maaf karena dulu aku memandangmu rendah." Gemuruh hening menyelimuti aula. Setelah beberapa detik, penonton mulai berdiri satu persatu. Mereka tidak mengenal Raka, tidak tahu kisah kelamnya, tidak pernah mendengar luka-luka masa lalunya. Tapi mereka mengenali satu hal: pengorbanan yang tulus, kerendahan hati seorang juara, dan harga diri seorang guru tanpa pangkat. Tepuk tangan pun pecah. Tidak untuk Alia, tidak untuk medali, tapi untuk hubungan yang tak bisa diukur oleh trofi apapun. Raka berdiri tegap. Wajahnya masih tenang, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia memegang mikrofon yang diberikan moderator. Suasana hening. Semua menunggu kalimatnya. Dengan suara lembut, Raka berkata, "Kemenangan sejati bukan saat kau menumbangkan lawan." Ia menatap Alia penuh bangga. "Tapi saat kau menundukkan egomu." Ruangan meledak dalam tepuk tangan yang lebih besar dari sebelumnya. Alia menunduk lagi. Kali ini tidak hanya sebagai murid, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan makna baru dalam bertarung. Dan Raka, lelaki yang dulu terhapus dari sejarah, kini berdiri di panggung yang pernah menolaknya. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai guru yang terlahir kembali. Sejak kepulangan Alia dari Tokyo, Dojo Kensei tak lagi sama. Aroma perubahan terasa bahkan sebelum pintu geser dibuka. Murid-murid yang dulu suka memamerkan kekuatan kini mulai memperbaiki postur mereka, menunduk lebih rendah saat memberi salam, dan menyeka keringat sendiri tanpa menunggu perintah. Perubahan itu dimulai dari satu pengumuman resmi. Raka Pranata, kepala pelatih baru Dojo Kensei. Berita itu menyebar lebih cepat daripada kemenangan Alia. Para orang tua murid terkejut, pelatih senior terdiam, bahkan anggota Federasi Nasional datang berkunjung untuk memastikan kebenarannya. Namun Sensei Riono berdiri tegap di depan semua orang dan berkata dengan suara mantap, "Tidak ada yang lebih layak dari dia. Aku berutang masa mudaku pada Raka Pranata." Sejak hari itu, setiap langkah Raka memasuki aula besar membuat ruangan hening seketika. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Ia berjalan dengan tenang, bahunya lurus, wajahnya teduh. Tidak ada seragam mewah, tidak ada sabuk hitam berkilau, hanya Raka dengan kaos polos dan tatapan damai yang mampu menembus keributan hati setiap murid. Alia berdiri di sampingnya sebagai asisten pelatih. Tapi bukan lagi Alia yang sombong, yang merasa sebagai juara nasional. Kini ia berdiri dengan energi berbeda, lebih rendah hati, lebih lembut, lebih banyak tersenyum. Ia sering mengingatkan murid kecil untuk merapikan tali sabuk, mengoreksi pukulan anak-anak dengan sabar, atau menenangkan murid pemula yang gugup memulai latihan. Beberapa murid lama bahkan saling berbisik, "Alia berubah ya? Lebih kalem sekarang." Itu pasti gara-gara Raka. Dia benar-benar menghormati gurunya. Namun perubahan terbesar bukan pada dua orang itu, melainkan seluruh budaya dojo. Raka menerapkan aturan baru yang membuat semua murid terperangah. Sebelum belajar teknik apapun, bersihkan tatami. Banyak murid awalnya mengeluh, "Sensei, tapi kami datang untuk bertarung. Tanganku bisa kotor. Ini bukan kerjaan kami." Raka hanya tersenyum. "Tatami adalah guru pertama kalian. Kalau kalian tidak menghormatinya, kalian tidak akan menghormati siapapun." Alia berdiri di belakangnya, tersenyum tipis sambil memandangi murid-murid yang akhirnya menunduk dan mengambil kain pel. Ia tahu persis dari mana filosofi itu berasal. Mulai hari itu, setiap murid, tak peduli dia sabuk putih atau sabuk hitam, harus merapikan, mengelap, dan membersihkan lantai sebelum latihan dan ajaibnya. Dalam beberapa minggu, dojo terasa lebih hidup, lebih hangat, lebih penuh energi. Tatami tidak lagi sekadar alas latihan. Ia menjadi simbol kerendahan hati. Simbol pembelajaran paling dasar yang dulu dilupakan dojo selama bertahun-tahun. Namun ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di balik perubahan itu.
Alia kini menghabiskan setiap hari bersama Raka, mengajar bersama, makan bersama, menyusun jadwal latihan bersama, bahkan kadang pulang larut malam bersama sambil membahas teknik atau filosofi bertarung. Dan meskipun Raka tetap tenang dan menjaga jarak profesional, Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar hormat, bukan sekadar kagum, tetapi rasa hangat yang muncul setiap kali Raka menepuk bahunya dan berkata, "Kau mengajar dengan hati yang baik hari ini." Atau ketika Raka membantu membenarkan sabuknya sambil berkata, "Jangan terlalu tegang. Tubuhmu bicara lebih keras dari kata-katamu." Dalam momen-momen kecil itu, Alia merasakan hatinya berdebar. Ia menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh, halus seperti hembusan angin, tapi kuat seperti pondasi tatami yang mereka injak setiap hari. Raka mungkin masih melihatnya sebagai murid, sebagai asisten. Tapi bagi Alia, Raka kini lebih dari itu. Ia adalah guru. Ia adalah panutan. Dan perlahan, ia menjadi seseorang yang ingin ia jaga dalam hidupnya. Dojo Kensei hidup kembali. Namun hati Alia, itu yang benar-benar baru tumbuh dan mekar. Dojo Kensei malam itu lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu gantung dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya lembut dari lampu pojok yang memantul tenang di atas tatami. Angin malam masuk melalui celah pintu geser, membawa aroma kayu tua dan kenangan puluhan latihan yang tak terhitung jumlahnya. Alia menunggu sampai murid terakhir pulang. Ia merapikan alat latihan, melipat seragam cadangan, dan menyapu sisa kapur pelindung tangan yang bertebaran di lantai. Detik itu ia menyadari, dulu, ia tak pernah mau menyentuh alat kebersihan. Sekarang, ia merasa damai melakukannya. Ketika ia menoleh, Raka sudah duduk bersila di tengah tatami, menatap ruangan seolah memandang masa lalu yang jauh. Tatapannya tenang namun penuh makna. Tatapan seorang guru yang kembali menemukan rumahnya. Alia mendekat dengan langkah perlahan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena latihan, tetapi karena sesuatu yang selama ini ia tahan. "Raka!" Suaranya hampir bergetar. Raka menoleh sambil tersenyum kecil, seperti selalu memahami suasana hatinya tanpa perlu dijelaskan. "Ada apa, Mbak Alia?" Alia duduk di hadapannya. Tangannya menggenggam ujung seragamnya, mencoba menahan kegugupan yang muncul begitu saja. Dojo yang luas itu terasa mengecil, seakan hanya ada mereka berdua dan tatami yang menjadi saksi perjalanan mereka. "Dulu," Alia menarik napas, "aku pernah bilang sesuatu yang bodoh." Raka mengangkat alis, menunggu. Alia melanjutkan, wajahnya memerah. "Kau ingat? Aku pernah bilang, kalau kau bisa kalahkan aku akan jadi istrimu." Raka terkekeh lembut. Kalimat yang lahir dari kesombongan, "Ya?" Alia tersenyum malu. "Sangat sombong, dan sangat menyeramkan kalau kupikir lagi." Raka menatapnya lembut. "Dan sekarang?" Pertanyaan sederhana itu membuat Alia menunduk. Wajahnya tersipu, tetapi suaranya tegas, jujur, tanpa permainan ego. "Sekarang?" Ia menatap tatami di bawahnya, meraba permukaannya yang lembut. "Aku ingin kalah setiap hari, asal bersamamu." Raka terdiam, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena hatinya benar-benar disentuh. Selama hidupnya, ia pernah kehilangan kepercayaan, kehilangan murid, kehilangan kehormatan. Ia mengira dirinya akan selamanya menjadi bayangan masa lalu. Tapi Alia, murid yang dulu paling keras kepala, paling angkuh, kini duduk di depannya sambil membuka hatinya tanpa syarat. Raka perlahan meraih tangan Alia. "Selama ini," katanya pelan, "aku tidak pernah mencari kemenangan lagi." Alia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku hanya ingin tenang," lanjut Raka. "Dan entah bagaimana, ketenangan itu datang sejak kau mulai memanggilku, guru." Alia meletakkan tangannya di atas tangan Raka. "Kalau begitu, izinkan aku menjadi murid terakhir yang kau jaga, Raka." Raka tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan. Ia menunduk sedikit, mendekat perlahan, lalu menyentuhkan dahinya ke dahi Alia,
sebuah penghormatan yang lebih tinggi daripada pelukan, lebih suci daripada ciuman. Mulai malam ini, bisik Raka, kita tidak lagi berdiri sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua hati yang memilih berjalan bersama. Alia menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Dan di atas tatami yang dulu menjadi arena ego dan kesombongan, kini dua hati bersujud, bukan untuk bertarung, tetapi untuk saling merendah, saling menghormati, dan saling mencintai. Tatami itu menjadi saksi. Saksi perubahan. Saksi luka yang disembuhkan. Saksi dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah dalam satu sama lain. Dojo Kensei hidup kembali. Dan malam itu, cinta pun turut hidup, tanpa suara, tetapi nyata.